saya sudah melukis sekaligus juga merangkum sejarah beliau cerita, terus saya catat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dumateng Allah Kang Maha Rahman dan Rahim, yang selalu membimbing dan memelihara semua makhluk ciptaannya, yang senantiasa mencurahkan segala ilmu pengetahuan yang tersirat dan tersurat di alam ini sebagai pengetahuan seluruh makhluknya, dan maha pembuka tabir kegoiban yang telah berlalu dan pengetahuan yang akan datang. Innallaha alimul ghaibi wa syahadatu wa rahman nurrahim. Dengan izin Allah yang Maha Suci, pada kesempatan kali ini kami tim Mahasiswa Samudra dengan penuh kerendahan hati di desa yang sangat mulia ini, yaitu Desa Jagapura yang damai makmur, gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kerjoning raharjo, menyimpan banyak sejarah perjalanan sesepuh waliullah di masa yang lalu, yang buah perjuangannya bisa dinikmati anak cucunya sampai sekarang ini, yang selalu melekat dalam keghaiban Desa Jagapura, peninggalan masa lalu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Desa Jagapura sendiri mempunyai makna dan arti, yaitu istana yang terjaga baik secara dohiriyah dan secara goibiyah, yang pada hakikatnya kita harus saling menjaga dan menghormati atau gemati setiap peninggalan sejarah, baik sejarah keagamaan dan sejarah kenegaraan yang sangat bernilai luhur, warisan dari porok sesepuh, bini sepuh, dan leluhur di masa lalu. Desa Jagapura sendiri tidak lepas dari perjuangan porok waliullah, baik yang napak tilas di desa ini ataupun yang menjadi penduduk desa ini, yang makomnya di makom umum Aseman, Desa Jagapura. Desa Jagapura sendiri dulu adalah tempat pos penjagaan wilayah dari Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Cirebon Islam di waktu itu. Penyebaran kebudayaan dan agama Islam sangat dinikmati penduduk, walaupun keadaan waktu itu banyak perang saudara yang terjadi di daerah-daerah akibat pemberontakan. Di desa ini dulu ada sebuah candi Hindu yang sangat megah, tempat peribadatan agama Hindu. Akan tetapi setelah munculnya kerajaan Islam di Pulau Jawa ini, candi tersebut terbengkalai dan tidak terawat dan ditelan peradaban zaman. Alkisah riwayat dari sesepuh desa ini yang bernama Mbah Eyang Jagapura Suryo Kinopo atau Mbah Abdul Kopar Asakur atau Mbah Sanggapura atau Mbah Japura Kinalar. Beliau adalah keturunan Mataram Islam yang mengabdi pada Raja Surawijaya, anak cucu Penembahan Selo atau dari keturunan Sunan Giri, yang lahir dari salah satu keluarga Adipati Wonosobo, sang Adipati Mataram, wilayah bagian dari Kerajaan Mataram yang bertugas menjaga wilayah perbatasan daerah bagian barat dan sekaligus bertugas menyebarkan ilmu Islam di daerah bertugas beliau. Sampai sekarang ini beliau ahli ilmu kejawen, makrifat yang sangat mumpuni. Beliau banyak menimba ilmu luhur dari keturunan Sunan Kalijogo, Kyai Ageng Selo, dan Mbah Kuwu Sangkang Cirebon. Perjalanan mengislamkan desa ini dan penjagaan keamanan desa ini banyak ujian dan cobaan yang dilalui, akan tetapi tidak menyurutkan niat baiknya untuk membela kaum yang lemah dan penolong terhadap sesama, penyebar kebajikan dan keselamatan dari Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Walaupun
waktu itu di Kerajaan Mataram ada pergolakan perebutan kekuasaan. Anak dari Sultan Agung Sutawijaya yaitu Raden Amengkurat dan adiknya bernama Raden Alit. Pembunuhan dan pembantaian di mana-mana. Beliau mendapat panggilan tugas ke Mataram, malah menolak dan melepaskan semua jabatan dan memilih hidup di Brebes sebagai rakyat jelata. Mengaji, berdagang, bercocok tanam dengan warga sini. Banyak jin-jin yang sangat sakti yang beliau tundukkan dan para perampok yang akan menjarah warga bisa dikalahkan, terutama jin sakti Mandraguna penghuni Candi Jogopuro bisa diselamatkan lewat ilmu beliau dari Gusti Allah yang selalu mengganggu warga dari alam gaib. Banyak pusaka gaib di candi tersebut dan peninggalan benda keramat yang lain yang tersimpan di dalam Candi Jogopuro. Candi tersebut dihuni jin wanita Sripi berpakaian ala keraton bernama Nyai Dewi Sri Puspaningrat, dan pasukan jin gaib diantaranya jin Singabarong yang bernama Mbah Pundul Mora, jin Buta Gandarwo yang bernama Mbah Rongsong, jin kuntilanak bermata merah yang bernama Nyai Molang Abrit, jin berjubah lancip yang bernama Mbah Sangkobar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kisah ini mempunyai makna, yaitu setiap perjalanan hidup manusia hanya bisa menjalankan apa yang terbaik dari Allah di dalam kehidupan manusia, asalkan jika di setiap langkah selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya beribu kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Beliau juga mempunyai istri di dusun ini, akan tetapi tidak mau diceritakan. Biarlah menjadi kerahasiaan dari Allah pada alam ini untuk keseimbangan dan kesinambungan kehidupan manusia sekarang ini. Wassalam. Inilah kisah sang waliullah Makrifat yang mulia di sisi Allah, yang ditugaskan untuk menjaga wilayah perbatasan. Akan tetapi Gusti Allah menuntun ke jalan spiritual agami serta memilih menjadi rakyat biasa. Jogopuro iku jogone atimu lan sugih pangampura marang sekabehane makhluk Gusti Allah. Mbah Eyang Jogopuro Suryo Kinopo atau Mbah Abdul Ghaffar Asyakur atau